Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek dengan judul Implementasi Keamanan Basis Data dan CRUD Sistem Stok Makanan berbasis PHP MySQL. Pada gambar pertama ditunjukkan proses pembuatan tabel user dan produk pada database DB stok makanan. Tabel user digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang dapat mengakses sistem, sedangkan tabel produk digunakan untuk menyimpan data stok makanan yang akan dikelola melalui aplikasi. Kedua tabel ini menjadi dasar utama dalam pembangunan sistem yang dibuat. Lalu, pada gambar berikut terlihat proses pembuatan database DB stok makanan menggunakan MariaDB melalui CMD. Database ini digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem, baik data pengguna maupun data produk. Pembuatan database dilakukan melalui CMD sesuai dengan instruksi praktikum dan tidak menggunakan PHP MyAdmin. Selanjutnya, pada gambar ini ditampilkan isi tabel produk menggunakan perintah select. Data yang ditampilkan meliputi informasi produk yang tersimpan dalam database seperti nama produk, stok, dan harga. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa data berhasil disimpan dan dapat ditampilkan dengan baik. Berikut terlihat proses login ke MariaDB, kemudian dilakukan penambahan data pengguna ke dalam tabel user. Data pengguna yang dimasukkan nantinya digunakan untuk proses login dan pengaturan hak akses pada aplikasi. Setiap pengguna memiliki role yang berbeda sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Pada gambar ini ditampilkan isi tabel user menggunakan perintah select. Data yang ditampilkan terdiri dari username, password, dan role pengguna. Data inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar autentikasi saat pengguna melakukan login ke sistem. Selanjutnya masuk ke implementasi aplikasi web. Pada gambar ini terlihat halaman login sistem stok makanan. Pengguna harus memasukkan username dan password yang valid sebelum dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia pada sistem. Halaman login ini merupakan bentuk penerapan autentikasi pengguna. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada gambar ini ditampilkan dashboard dengan role admin. Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem, mulai dari melihat data, menambah data, mengubah data, hingga menghapus data produk. Pada menu data produk ditampilkan seluruh data stok makanan yang tersimpan dalam database. Data ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga mudah dibaca dan dikelola oleh pengguna. Halaman ini menjadi pusat pengelolaan data produk pada sistem. Lalu, pada gambar berikut ditunjukkan proses create atau penambahan data produk. Pengguna mengisi form yang tersedia kemudian menyimpan data ke database. Fitur ini digunakan untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem stok makanan. Setelah data berhasil ditambahkan, sistem akan menampilkan notifikasi keberhasilan menggunakan Suite Alert. Notifikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa proses penyimpanan data telah berhasil dilakukan. Selain itu, tampilan sistem menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Lalu, berikutnya adalah proses update atau pengubahan data produk. Pada halaman ini, pengguna dapat memperbarui informasi produk yang sudah ada, seperti nama produk, jumlah stok, maupun harga produk. Fitur edit digunakan untuk memastikan data yang tersimpan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada gambar ini ditunjukkan proses delete atau penghapusan data produk. Sebelum data dihapus, sistem menampilkan konfirmasi terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan penghapusan data secara tidak sengaja. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengamanan pada proses penghapusan data. Pada gambar berikut ditampilkan data produk setelah proses penghapusan berhasil dilakukan. Data yang sebelumnya dipilih untuk dihapus sudah tidak lagi muncul pada tabel produk.
Hal ini menunjukkan bahwa fitur delay telah berjalan dengan baik. Selanjutnya terlihat proses login menggunakan akun role gudang. Role gudang memiliki hak akses yang berbeda dengan admin, sehingga tidak semua fitur dapat digunakan. Pembatasan ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan sistem. Nah, setelah berhasil login, pengguna gudang akan masuk ke dashboard yang telah disesuaikan dengan hak akses yang dimiliki. Pengguna gudang dapat melihat dan mengelola data tertentu sesuai wewenang yang diberikan oleh sistem. Baik, kita lanjut ke halaman utama pengguna dengan role produksi. Role produksi memiliki hak akses yang lebih terbatas dibandingkan admin maupun gudang. Pengguna hanya melihat informasi yang diperlukan tanpa memiliki akses penuh untuk mengelola data. Pada gambar terakhir ditampilkan struktur database DB stok makanan. Database terdiri dari tabel user dan tabel produk yang saling berhubungan melalui origin key pada kolom ID user. Relasi ini digunakan untuk menjaga integritas data dan memastikan setiap data produk terhubung dengan pengguna yang mengelolanya. Selain itu, pada database juga diterapkan beberapa constraint seperti primary key, auto increment, not null, unique, dan origin key untuk menjaga konsistensi data. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem berhasil menerapkan keamanan basis data melalui penggunaan akun database selain root, penerapan constraint database, pemberian hak akses pengguna, penggunaan session login, serta pembatasan akses berdasarkan role. Sistem juga berhasil mengimplementasikan fitur CRUD menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap, sehingga pengguna dapat mengelola data stok makanan dengan lebih mudah, aman, dan terstruktur. Dengan adanya pembagian role antara admin, gudang, dan produksi, keamanan data jadi lebih baik karena setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.